Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Siti Julaiha selaku dosen mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Saya Sabrina Rohali akan menjelaskan tentang metode-metode diklat sumber daya manusia. Nah, jadi metode diklat ini terdiri dari dua, ada on the job training dan off the job training. Baik, yang pertama adalah on the job training. Nah, apa sih on the job training itu? On the job training adalah pelatihan dengan cara pekerja atau calon pekerja ditempatkan dalam kondisi pekerjaan yang sebenarnya di bawah bimbingan dan pengawasan dari pegawai yang telah berpengalaman. Nah, tujuan dari on the job training ini ialah yang pertama memperoleh pengalaman secara langsung bagi karyawan baru. Jadi karyawan baru ini mengenal jenis pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan. Yang kedua, mengamati secara langsung apa yang menjadi tanggung jawabnya, melihat apa yang harus dikerjakan, kemudian mampu menunjukkan apa yang dikerjakan salah atau benar, kemudian mampu menjelaskan tentang apa yang dikerjakan. Nah, yang ketiga, meningkatkan kemampuan dan keterampilan dengan jelas mengamati, melihat, dan mengerjakan sendiri di bawah bimbingan seorang supervisor. Nah, yang kedua adalah off the job training. Nah, apa itu off the job training? Off the job training adalah pelatihan di luar kerja, yaitu pelatihan yang berlangsung pada waktu karyawan yang dilatih tidak melaksanakan pekerjaannya secara rutin atau seperti biasa. Nah, tujuannya apa sih? Yang pertama, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan karyawan. Kemudian yang kedua, lebih memfokuskan pada pengalaman belajar. Dan yang ketiga, mempunyai kesempatan untuk bertukar pengalaman dengan karyawan yang lainnya dari lingkungan kerjanya. Nah, jadi langsung saja ya, saya akan menjelaskan mengenai yang pertama, on the job training. Salah satunya yang pertama yang saya ambil ialah job rotation atau rotasi pekerjaan. Nah, apa sih rotasi pekerjaan itu? Nah, rotasi pekerjaan adalah program pemindahan tenaga kerja ke bagian yang berbeda-beda dengan tugas yang berbeda-beda. Nah, apa sih tujuannya? Agar tenaga kerja ini memiliki pengalaman yang baru. Nah, jadi sistemnya karyawan berpindah dalam periode tertentu dan diberikan pengetahuan tentang bagian-bagian organisasi yang berbeda. Dan di situ mereka melakukan praktek. Jadi berbagai macam keterampilan. Nah, tujuannya yaitu untuk memperluas latar belakang dari karyawan dalam pekerjaan. Nah, contohnya apa sih? Contohnya itu misalnya ya, dalam suatu kantor, staf yang bekerja sebagai operator diberi pelatihan di kantor tersebut. Bagaimana cara menjadi seorang leader. Nah, cara ini tujuannya ialah agar dapat mengantisipasi suatu saat ada kekurangan atau kekosongan staff gitu. Nah, yang kedua itu yang saya ambil ialah program penilaian prestasi. Nah, metode ini di mana kinerja pekerjaan seorang karyawan itu dievaluasi. Metode ini adalah bagian dari pengembangan karir dan terdiri dari tinjauan rutin kinerja karyawan dalam suatu organisasi. Nah, jadi penilaian ini biasanya dilakukan per tahun, per 6 bulan, hingga per 4 bulan. Nah, apa sih contohnya? Contohnya itu misalnya dalam suatu perkantoran, pimpinan mengevaluasi kinerja dari para stafnya, seperti itu. Jadi yang kedua ialah
of the job training. Nah, metode yang saya ambil ialah yang pertama, metode pengembangan organisasi, yaitu program yang ditujukan kepada tenaga kerja dengan mengajak mereka untuk berpikir mengenai bagaimana cara menunjukkan perusahaan mereka. Contohnya itu, misalnya nih, dalam suatu klinik kecantikan, pimpinan mengajak seluruh tenaga kerja untuk berpikir dan saling sharing mengenai apa saja yang harus dilakukan untuk kemajuan klinik kecantikan mereka, baik itu bagaimana promosinya atau bagaimana dia mensosialisasikannya. Yang kedua, yang saya ambil ialah program pengembangan eksekutif. Nah, yaitu berupa program pengiriman manajer atau tenaga kerja untuk berpartisipasi dalam berbagai program-program khusus di luar perusahaan yang berkaitan mengenai analisis kasus, simulasi, maupun metode pembelajaran lainnya. Nah, apa sih contohnya? Contohnya itu, misal dalam sebuah kantor, pimpinan ataupun tenaga kerja dikirim untuk berpartisipasi ikut dalam program pelatihan atau pembelajaran seperti seminar, workshop yang terkait mengenai atau menganalisa suatu kasus, dan yang terakhir ialah laboratory training, yaitu berupa program yang ditunjukkan kepada tenaga kerja untuk mengikuti program-program berupa simulasi atas dunia nyata yang terkait dengan kegiatan perusahaan, di mana seperti simulasi, role playing, dan lain sebagainya. Nah, contohnya apa sih? Contohnya itu, misalnya dalam sebuah perusahaan maskapai penerbangan, sebelum seorang pilot atau pramugari melakukan penerbangan secara nyata, maka dilakukan simulasi pelatihan terlebih dahulu, di mana situasi terlihat nyata seperti pesawat, tetapi nyatanya itu hanyalah sebuah tiruan pesawat, seperti itu. Baik, terima kasih. Sekian dari penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.